Di sebuah desa yang damai, di lereng bukit yang hijau, hiduplah tiga bersaudari yang tak terpisahkan. Ara si sulung, yang berani dan bijaksana. Chea si tengah, yang lembut dan memiliki insting tajam. Serta Nadine si bungsu yang ceria dan penuh ide cemerlang. Desa mereka hidup makmur, berkat aliran sungai yang jernih, yang bersumber dari mata air abadi di puncak bukit senyap. Namun, suatu ketika, mata air abadi mulai mengering. Rumput di ladang-ladang menguning, dan penduduk desa mulai resah. Ketua desa menjelaskan bahwa, menurut legenda kuno, mata air abadi hanya akan mengalir jika ketiga penjaga dari garis keturunan murni bersatu dan melewati 3 ujian. Ketiga bersaudari itu langsung menyadari bahwa merekalah yang dimaksud. Ara, Chea, dan Nadine harus memulai petualangan berbahaya untuk menyelamatkan desa mereka. Ujian pertama, menyeberangi jurang kabut. Peta kuno peninggalan nenek mereka menunjukkan jalan pertama menuju jurang kabut, sebuah ngarai yang selalu tertutup kabut tebal. Jurang ini terkenal karena membuat siapapun yang melintasinya kehilangan arah dan ingatan. Saat mereka tiba di tepi jurang, kabut tebal menelan pandangan mereka. Ara, dengan pengalamannya, memimpin jalan. Ia memegang erat tangan Chea dan Nadine, memastikan mereka tidak terpisah. Namun, kabut itu mulai berbisik, mencoba mengalihkan fokus mereka. Pulanglah, pulanglah. Di sini, tidak ada harapan, bisiknya. Pikiran mereka mulai berkecamuk. Chea yang ceria, tiba-tiba memiliki ide. Kita nyanyikan lagu kesukaan kita, serunya. Lagu itu membuat kita selalu ingat siapa kita dan tujuan kita. Mereka bertiga mulai bernyanyi. Suara mereka menyatu dan mengusir bisikan kabut. Nyanyian itu menjadi kompas mereka, membimbing mereka melewati jurang tanpa tersesat. Mereka berhasil melewati ujian pertama dengan keberanian dan persatuan. Ujian kedua, labirin tanaman berduri. Setelah melewati jurang, mereka sampai di labirin tanaman berduri. Labirin ini dijaga oleh tanaman-tanaman yang dapat bergerak dan mengeluarkan duri tajam jika mereka mendekat. Peta ini tidak berguna di sini, keluh Ara. Menyadari jalur labirin selalu berubah. Kita harus menemukan jalan keluar dengan cara lain. Chea melihat sekeliling. Lihat, ada bunga-bunga kecil yang tidak berduri. Ia menunjuk. Mereka selalu tumbuh di dekat jalan yang aman. Namun, di tengah-tengah labirin, mereka terhalang oleh sebuah tebing. Chea mencoba membuat jalan pintas dengan melompati tebing. Nadine yang selama ini diam, tiba-tiba memegang tangan Chea. Tunggu, Kak. Ada jebakan di sana. Instingnya yang tajam merasakan bahaya. Nadine memperhatikan bahwa daun-daun di sekitar tebing memiliki warna yang berbeda. Petunjuk adanya jebakan. Dengan menggabungkan kecerdasan CA dalam membaca tanda alam dan insting Nadine yang peka, mereka berhasil menghindari jebakan. Mereka terus mengikuti bunga-bunga kecil dan akhirnya menemukan jalan keluar. Mereka melewati ujian kedua dengan kecerdasan dan insting yang tajam. Ujian ketiga, Gua Kristal. Ujian terakhir membawa mereka ke Gua Kristal. Di tengah gua, ada sebuah permata besar yang memancarkan cahaya. Permata itu adalah kunci untuk membuka aliran mata air abadi. Tetapi, ia hanya dapat disentuh oleh seseorang yang memiliki niat murni dan tidak tamak. Aku akan mencobanya, kata Ara. Aku yang tertua. Aku akan menjadi yang pertama. Tidak, aku saja, Chea menyahut. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak hanya ceroboh. Ketika Ara dan Chea mencoba mendekati permata, cahaya permata redup dan gua mulai bergetar. Nadine menyadari bahwa permata itu tidak memilih satu dari mereka, tetapi mereka bertiga. Permata ini tidak memilih satu dari kita. Ia memilih kita bertiga. Seru Nadine. Kita adalah penjaga. Kita harus menyentuhnya bersama-sama. Ara dan Chea saling berpandangan dan mengangguk. Mereka bertiga menyatukan tangan dan menyentuh permata itu secara bersamaan. Seketika, permata itu bersinar sangat terang dan suara gemuruh terdengar. Tanah bergetar dan sebuah pintu tersembunyi terbuka. Di balik pintu itu, terlihat mata air abadi yang kembali mengalir, memancarkan cahaya keemasan. Mereka pun kembali ke desa dengan kebahagiaan. Mata air abadi kembali mengalir, dan desa mereka kembali makmur. Mereka telah membuktikan bahwa keberanian Ara, kecerdasan CA, dan insting tajam Nadine adalah kekuatan terbesar mereka. Lebih dari itu, mereka membuktikan bahwa kekuatan persaudaraan
adalah kunci dari semua petualangan mereka. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai penjaga desa, pahlawan sejati yang bersatu dalam cinta dan kebersamaan.